Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akuntansi Komparatif Amerika dan Asia yang beranggotakan Paningatul Khotimah NIM 57, Enda Dwi Larasati NIM 87, Ermawan Yunisa Putra NIM 92, Fajar Mukti NIM 104, dan Eris Septika NIM 151. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. Yang pertama Amerika Serikat, kedua Meksiko, ketiga Jepang, 4 Cina, dan kelima India. Yang pertama, Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Namun yang menjadi penyokong kewenangan standar akuntansinya adalah Agensi Kepemerintahan, Komisi Keamanan, dan Kurs. Laporan Keuangan Amerika Serikat. Yang pertama, laporan manajemen. Yang kedua, laporan auditor independen. Yang ketiga, laporan keuangan primer. Yang keempat, diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasional dan kondisi keuangan. Yang kelima, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Yang kedelapan, data kuartal terpilih. Pengukuran akuntansi Amerika Serikat. Yang pertama, penggabungan bisnis harus dicatat seperti sebuah pembelian. Yang kedua, goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang dipertimbangkan dengan harga di bawah aset bersih yang diperoleh. Yang ketiga, penyesuaian mata uang asing mengikuti persyaratan dari SFASS nomor 52 yang menggunakan mata uang fungsional anak perusahaan luar negeri untuk menentukan metodologi translasi. Yang keempat, aset berwujud dan tidak berwujud dinilai dengan harga perolehan atau biaya historis. Yang kelima, dalam penentuan harga persediaan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Yang keenam, LIFO digunakan untuk tujuan kepentingan pajak. Yang selanjutnya yaitu negara Meksiko. Meksiko merupakan rumah bagi berbagai macam kebudayaan yang sangat maju. Meksiko memiliki sistem perekonomian pasar bebas. Perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah mendominasi perminyakan dan sarana umum, sedangkan perusahaan swasta mendominasi industri manufaktur, konstruksi, pertambangan, hiburan, dan jasa. Ciri penting akuntansi Meksiko yaitu penggunaan akuntansi tingkat harga umum yang komprehensif sebagai dasar pengukuran. Laporan keuangan Meksiko. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir yaitu catatan yang merupakan bagian yang melengkapi laporan perubahan posisi keuangan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran akuntansi negara Meksiko. Yang pertama, baik metode akuntansi pembelian dan penyatuan kepemilikan untuk penggabungan usaha dapat digunakan. Yang kedua yaitu goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang aset bersih yang diperoleh. Yang ketiga yaitu aset berwujud atau tidak berwujud didepresiasi atau diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya. Biasanya tidak lebih dari 20 tahun. Yang keempat yaitu biaya penelitian dibebankan saat terjadinya dan biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi apabila kelayakan ekonomi telah dipastikan. Yang kelima yaitu sewa guna usaha termasuk ke dalam financial lease atau operational lease. Yang keenam yaitu kerugian kontingensi diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur. Yang ketujuh yaitu cadangan kontingensi umum tidak dapat diperkenankan dalam GAAP Meksiko. Yang kedelapan yaitu pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban. Yang ketiga ada Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan di Jepang menggambarkan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami sistem pembukuan Jepang, kita harus memahami budaya, praktik bisnis, dan sejarah Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerat industri raksasa yang disebut keiretsu. Selanjutnya ada laporan keuangan Jepang. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat ada laporan bisnis, yaitu terdiri dari ringkasan sistem bisnis, modal internal, dan informasi mengenai operasional. Yang kelima ada jadwal terkait. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi Jepang.
Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun. Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam perusahaan afiliasi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasional dan keuangan. Metode ekuitas juga digunakan untuk mencatat usaha patungan. Konsolidasi secara profesional tidak diperbolehkan. Berdasarkan standar translasi mata uang asing, aktiva dan kewajiban anak perusahaan asing ditranslasikan berdasarkan nilai tukar kini, yaitu pada akhir tahun. Pendapatan dan beban berdasarkan nilai tukar rata-rata dan penyesuaian translasi disajikan dalam ekuitas pemegang saham. Yang keempat, ada Cina. Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet, di mana negara mengendalikan kepemilikan, hak untuk menggunakan dan distribusi seluruh alat produksi dan memberlakukan perencanaan dan kendali yang kaku atas perekonomian. Perekonomian Cina saat ini paling tepat disebut sebagai perekonomian hybrid campuran, di mana negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara industri lain serta sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem yang berorientasi kepada pasar. Laporan keuangan Cina. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Dan yang kelima, catatan yang mencakup laporan kebijakan akuntansi. Pengukuran akuntansi Cina. Yang pertama, penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian goodwill adalah perbedaan antara biaya dan harga pasar aset dan kewajiban yang diakuisisi. Yang kedua, biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud dan tidak berwujud. Revaluasi aktiva tidak diperkenalkan. Aktiva didepresiasi dan diamortisasi selama periode masa manfaat. Yang ketiga, biaya penelitian dibiayakan, tapi biaya pengembangan dikapitalisasi jika kelayakan teknologi dan biaya pemulihan ditetapkan. Yang keempat, imbalan kerja dibebankan pada saat mereka diterima daripada ketika dibayar. Yang kelima, negara India. Ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosial pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi. Akan tetapi, kurangnya persaingan berakibat pada rendahnya kualitas produk dan efisiensi dalam produksi. Kebanyakan pengamat sepakat bahwa perubahan lebih jauh dan investasi modal tambahan dalam infrastruktur lebih dibutuhkan supaya India menjadi negara yang ekonominya terpandang. Laporan keuangan India. Neraca 2 tahun. Laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi dan catatan. Bagi perusahaan yang tidak terdaftar hanya menyiapkan laporan intinya saja. Akan tetapi bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti. Perusahaan yang terdaftar pada pasar modal juga harus menyediakan diskusi dan analisis manajemen yang mencakup semua topik seperti halnya struktur industri dan pengembangannya, kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, kendali internal, dan risiko yang mempengaruhi performa bisnis atau produk. Perusahaan yang terdaftar juga harus menyediakan laporan keuangan triwulan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, Reseptika NIM 151, mengenai pengukuran akuntansi India. Yang pertama ada penggabungan. Untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian yang disebut dengan amalgamation. Berikutnya goodwill. Dikapitalisasi, diamortisasi, dan diuji impairment-nya atau pengurangannya. Kemudian penilaian pada aset tetap memakai nilai wajar dan harga perolehan, sedangkan pada aset tidak berwujud diamortisasi lebih dari 10 tahun. Berikutnya ada biaya persediaan dihitung yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai yang dapat direalisasi, FIFO, dan rata-rata. Berikutnya pada sewa pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar
dan didepresiasi terhadap masa penggunaan sewa. Dan yang terakhir ada sewa operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus. Slide berikutnya mengenai perbedaan praktik akuntansi Amerika dan Asia. Penggabungan usaha yaitu pembelian atau pooling. Di Amerika Serikat yaitu pembelian, di Meksiko pembelian, Jepang pembelian dan pooling, Cina pembelian, India pembelian dan pooling. Dilihat dari goodwill, Amerika Serikat yaitu kapitalisasi dan uji penurunan nilai, Meksiko kapitalisasi dan uji penurunan nilai, Jepang kapitalisasi dan amortisasi dan uji penurunan nilai, Cina kapitalisasi dan uji penurunan nilai, India kapitalisasi dan amortisasi dan uji penurunan nilai. Dilihat dari asosiasi, Amerika Serikat yaitu metode ekuitas, Meksiko metode ekuitas, Jepang metode ekuitas, Cina metode ekuitas, dan India metode ekuitas. Dilihat dari penilaian aset. Pada Amerika Serikat yaitu harga perolehan, Meksiko yaitu penyesuaian kisaran harga, Jepang yaitu harga perolehan, Cina harga perolehan, dan India harga perolehan. Dilihat dari biaya depresiasi. Di Amerika Serikat yaitu berbasis ekonomi, Meksiko berbasis ekonomi, Jepang berbasis pajak, Cina berbasis ekonomi, dan India berbasis ekonomi. Perbedaan berikutnya dilihat dari penilaian persediaan LIFO. Di Amerika Serikat yaitu boleh, Meksiko tidak digunakan, di Jepang boleh, Cina dilarang, dan di India juga dilarang. Dilihat dari kemungkinan rugi. Di Amerika Serikat diakui, Meksiko diakui, Jepang diakui, Cina diakui, dan India juga diakui. Dilihat dari sewa pembiayaan. Di Amerika Serikat dikapitalisasi, Meksiko dikapitalisasi, di Jepang dikapitalisasi, Cina dikapitalisasi, dan India juga dikapitalisasi. Dilihat dari pajak tangguhan. Di Amerika Serikat yaitu diakui, Meksiko diakui, Jepang diakui, Cina diakui, dan India diakui. Dilihat dari cadangan untuk memuluskan pendapatan. Di Amerika Serikat yaitu tidak, Meksiko tidak, Jepang tidak, Cina tidak, dan India beberapa. Terima kasih. Berikut adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.